pemrograman seperti ini untuk sancang seperti ini ori sancang semua ya kan? Ya, ini ori sancang semua. Ya. Kalau ori sancang seperti ini dulunya dari sebesar apa, terus berapa lama ini membuat seperti ini? Ini dulunya programan pertama itu dari setek itu besar rokok. Besar rokok. Dulunya saya tanam di tanah dulu. Setelah perakaran mulai atau sudah sesuai, baru saya angkat, saya tempelkan ke batu ini dan ditali erat, dan hasilnya juga seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 4 tahun 5 tahun. Ya, itu seperti itu berarti teman-teman. Kalau bonsai itu mahal itu wajar, sebenarnya tidak mahal karena untuk membuat karakter bonsai atau membentuk bonsai yang sedemikian rupa untuk mencapai sebuah titik kematangan itu ya membutuhkan waktu lama. Dan kenapa itu diartikan pembonsai mahal seperti itu tuh Pak? Ya, mungkin orang bilang atau senior-senior bilang seperti itu. Jadi yang mahal itu bukan pohonnya, tapi karyanya yang mahal itu. Memunculkan ide-ide yang cukup cemerlang dan bagus, dan bisa enak dipandang, semua orang itu bisa menikmati dengan hasil yang baik. Oke. Oh begini Pak, saya itu kan pernah mendengar sebuah bonsai itu ada yang namanya formal, terus namanya selenting, terus namanya surrealis. Kalau yang seperti ini itu masuknya di apa ya Pak? Ini pohon jenengan ini. Ini termasuknya di on the rock ini. Ya, termasuk formal tapi di on the rock. Ya. Nanti untuk selanjutnya bisa saya tunjukkan seperti apa yang surrealis, seperti apa yang ekspresionis bisa. Oh iya. Ini coba kita main ke tempat lain Pak. Ya, ini kan ada beberapa mari koleksi. kita tunjukkan yang lain, yang contohnya seperti surrealis itu ya. Oke. Monggo. Ayo. Oh ini. Ini bahan saya yang bisa dinamakan surrealis ataupun panorama. Oh iya. Oh iya, saya pernah ingat ini Pak. Ini kayak gropeng, tapi pernah dengar juga dengan istilah rap. Itu Ya. kalau perbedaan, sebenarnya ada perbedaan nggak antara rap dan gropeng itu? Sebenarnya itu banyak penelan dan juga banyak cara orang itu menilai masing-masing. Kalau menurut saya itu semua gropeng ataupun rap atau apa, menurut saya itu termasuk di surrealis. Jadi kesimpulannya itu panorama. Jadi sebuah hutan landscape. kecil lah, ya, Landscape. hutan kecil. Oh iya. Kita bayangkan seperti itu aja. Tapi ini kan masih bahan mentah, ini belum jadi apa-apa. Ini sekitar 3 tahunan 2 tahunan lah dari pendokan. Sudah berumur seperti itu? Ya. Maksudnya di sininya? Ya. Oke. Berarti ini kalau untuk mencapai sebuah titik jadi, misalkan titik 100% jadi, itu masih kira-kira berapa lama lagi ini Pak? Untuk membutuhkan titik jadi itu perlu waktu yang sangat lama, karena ini itu sebuah panorama itu kemungkinan itu semakin sulit tingkatannya. Masalahnya kalau panorama itu batangnya itu banyak, jadi kalau semua itu harus sesuai dan seimbang gitu. Jadi kemungkinan kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun lagi kemungkinan sudah menemui titik jadi, ya, titik jadi ataupun titik nikmat di pandang. Oh, sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu sebuah bonsai yang sudah jadi itu sebenarnya tidak ada ya Pak. Soalnya kan itu makhluk hidup dan pasti berjalan misalkan menjadi besar, berjalan seperti rantingnya bertambah. Itu seperti lukisan hidup kalau menurut saya ya Pak. Ya betul, makanya itu kalau bonsai itu dibilang itu seni tanpa batas. Oh iya. Jadi seni tanpa batas itu pohon itu seperti biasa, seperti gini. Orang mungkin membuat kita, itu cuma seperti itu, ketinggal potong-potong, itu begitu mudah. Tapi saat dipraktekkan tidak seperti itu. Oh, iya. Karena kalau menurut orang-orang ataupun para ilmu-ilmu seni,
bahwa bonsai itu tingkatnya tingkat yang cukup rumit. Oh, iya. Karena saat dipotong nanti tumbuh di sini, acak-acakan di sini, acak-acakan di sini, gitu. Jadi makanya dibilang lukisan hidup ataupun seni tanpa batas. Oh iya. Wah, ini dongkel sendiri atau beli bahan, Pak? Dulunya saya itu pendongkel. Dan saat itu saya itu bulang lah kata orang Jawanya, ya Iya. kan? Bulang. Nah, dulu dapatnya cuma ini aja, dapat 2 pohon, yang satu ini dan satunya di bawah sana. Oh, iya. Ya kurang lebih sekitar 2 tahun 3 tahunan yang lalu lah. Sekarang masih suka bulang? Ya untuk bolang sih sebenarnya bukan untuk kebutuhan uang aja, tapi karena itu hobi. Oh iya. Mencari kepuasan saat kita itu di alamnya itu mendapatkan pohon yang begitu bagus ataupun unik, itu ada kebanggaan. Sebenarnya ini kan, saya tadi menyinggung masalah pendongkelan. Saya itu sebenarnya kan kalau konsep membuat video atau YouTube di perbonsaian itu sudah banyak sekali dan mungkin para senior banyak. Nah, tujuan saya itu akan menggali jenengan apakah waktu pendongkelan itu terjadi sebuah hal-hal mistis atau apa. Itu mungkin jenengan bisa cerita kalau misalkan ada. Nah, nanti season berikutnya. Oh iya ya, itu dulu saya juga pernah sih. Walaupun saya itu sebenarnya bahwa pohon ini sebenarnya kata orang-orang sesepuh ya, kalau dongkel itu jangan pohon serut, itu banyak yang tumbuhnya. Sebenarnya saya juga nggak percaya seperti hal seperti itu. Tapi kenyataan itu sudah saya alami itu berkali-kali saat itu. Nah, berarti oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masuknya ke mistis pendongkel bonsai gitu. Tapi ya nanti tetap ada ilmu-ilmu pemrosesan bonsai dengan pakar-pakarnya atau master-masternya di sini ataupun di tempat lain. Nah, ini perkenalkan Pak Tosil. Nah, sebenarnya namanya bukan Tosil teman-teman. Ini dulu, bukan dulu. Nama aslinya itu Pak siapa ini Pak? Sebenarnya Santoso. Nah, Pak Santoso. Terus di Parapi Tosil. Nah, kalau nyari bahan, sebenarnya ini sudah banyak yang terjual. Nyari bahan di sini cenderung miring kalau menurut saya, dan koleksinya lumayan. Dan Pak Tosil itu sendiri juga tidak serta-merta awam pembuatan bonsai itu, bukan seperti saya otodidak. Beliau juga mengikuti seperti katakanlah PPBI, iya toh Pak? Ya. Nah, itu dia juga belajar di situ, tapi dia konsepnya tetap semuanya kembali ke alam. Jadi tidak terpaku ke notasi-notasi, soalnya jurusnya Pak Tosil itu yang penting saya itu menjual dan menghasilkan. Kalau mungkin bisa ditambahkan sedikit tentang itu tadi Pak, masalah formal dan untuk mencari uang itu. Yang jelas untuk saya ini gimana ya, untuk soal konsep saya itu ya, kalau mau ambil notnya atau pakemnya itu sebenarnya tahu-tahu saja. Tapi untuk pembuatan yang sangat pakem atau not itu kan cukup waktu yang lama dan cukup sulit. Jadi saya itu sambil ada yang sebagian pakem, juga ada yang sebagian jual cantik. Oh, seperti iya. itu. Nah itu sangat benar teman-teman. Soalnya gini, kalau Pak Tosil atau Mas Tosil itu kan tujuannya untuk mata pencaharian. Jadi bukan sebatas kolektor atau sebatas untuk mengekspresikan jiwa. Selain hobi, beliau juga untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ya teman-teman, kalau ke Pantai Ngobaran bisa mampir. Sebelum Pantai Ngobaran sekitar 100 meter lah, sebenarnya sudah di Ngobaran ini bisa tanya-tanya. Kalau pengen belajar, kalau pengen nyari juga tanya-tanya, tidak masalah. Tidak masalah, yang penting Ya. pas seduluran gitu Pak. Yang penting bisa ngopi bareng, Nah, bisa menunggu. kumpul-kumpul, itu sudah rasa kebahagiaan tersendiri. Just salam bonsai, salam sejahtera, bonsai mistis, bonsainya Indonesia, ya toh Pak. Ya. Dadah, assalamualaikum.